Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terlihat kurang semangat ya. Jika ibu bilang selamat pagi, maka jawabannya pagi, semangat pagi. Ibu ulang ya, selamat pagi anak ibu. Pagi, selamat pagi. Kabarnya hari ini, apakah ada yang sedang sakit? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ibu apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik juga. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sembari mengucapkan basmalah. Baiklah, kita mulai berdoanya ya, Ibu. Berdoa dimulai. Maaf ya, apakah suara Ibu kedengaran? Jadi tadi udah berdoa kan semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apakah hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Baiklah, sebelum kita masuk pelajaran, apakah di sini masih ada yang mengingat mengenai materi minggu lalu? Satu orang saja ya untuk mempersingkat waktunya. Saya, Bu. Silakan, Aisyah. Materi minggu lalu itu tentang gangguan pada sistem sirkulasi manusia seperti hipertensi, serangan jantung, dan stroke. Baik, terima kasih. Untuk semuanya materi yang lalu dibaca kembali ya, karena akan masuk ke soal ujian kita nanti. Untuk kegiatan di Google Classroom, apakah diskusinya sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke, bagaimana dengan diskusi kalian? Apakah berjalan dengan baik atau bagaimana? Baik, Bu. Tidak ada kendala. Sudah, Bu. Baik, Bu. Baiklah, materi yang kalian diskusikan akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ibu akan persilakan kepada kelompok pertama yang kemudian akan diikuti oleh kelompok selanjutnya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan ketika kelompok penyaji selesai memaparkan hasilnya ya, Nak. Oke, Ibu coba share screen hasil dari diskusi kelompok 1 dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelompok 1 boleh, silakan dimulai diskusinya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya
dan Dinda Astri dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai sistem proses pencernaan manusia. Maaf Bu, sebelumnya apakah suara saya jelas Bu? Jelas, Adibah. Oh iya Bu. Oke, saya lanjut ya Bu. Sistem proses pencernaan manusia. Proses yang pertama, jadi secara umum manusia itu mengalami 4 proses dalam pencernaan. Proses yang pertama yaitu dimulai dari mulut. Mulut itu berfungsi sebagai tempat masuknya makanan. Di dalam mulut itu terjadi pencernaan secara mekanik dan juga kimiawi. Gigi itu akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian terdapat lidah yang akan mengaduk makanan dan mendorong makanan ke dalam tenggorokan kita. Lalu proses yang kedua, makanan masuk ke faring dan juga esofagus. Faring yang merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan. Kerongkongan itu nama biologinya atau nama ilmiahnya adalah esofagus ya kawan-kawan. Lalu makanan yang ditelan dari mulut itu masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan yang namanya gerakan peristaltik. Saya ulangi, pada dinding kerongkongan terjadilah sebuah gerakan yang dinamakan gerakan peristaltik. Lalu proses yang ketiga, selanjutnya makanan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Setelah melalui pencernaan di lambung, makanan akan perlahan-lahan didorong masuk ke usus halus. Lalu proses yang terakhir, kemudian makanan itu masuk ke dalam pankreas, hati, dan empedu. Hati ini adalah sebuah organ pelengkap dalam sistem pencernaan. Karena apa? Karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Pankreas ini berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dinda Astri Pradira. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan makanan tadi yang masuk ke dalam usus halus bisa dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ilum. Duodenum berfungsi sebagai tempat pencernaan kimiawi. Terjadi proses penyerapan makanan. Penyerapannya terjadi di bagian usus halus berikutnya, yaitu jejunum dan ilum, yang berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Yang keenam, kemudian masuk ke dalam usus besar. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi membentuk feses. Dengan dibantu oleh bakteri, di dalam usus besar terdapat kolon dan rektum. Yang terakhir ialah anus. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Demikianlah presentasi kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan Nak, jika ada yang ingin bertanya. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Malik. Jadi enzim apa sajakah yang membantu proses pencernaan pada lambung? Sekian, terima kasih. Untuk kelompok 1, itu dikit dulu ya jawabannya. Selanjutnya kelompok 2, untuk memaparkan hasilnya Ibu persilakan. Baik, di sini saya dan Khairunisa dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai nutrisi yang berperan pada sistem pencernaan. Baik, jadi zat makanan dapat dibedakan antara makro dan mikro. Zat makanan yang termasuk makro yaitu ada karbohidrat, protein, lemak, dan air. Sedangkan zat makanan mikro itu berupa vitamin dan mineral. Zat makanan mikro ini ada vitamin, yaitu merupakan senyawa organik yang sangat diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Tidak menghasilkan energi dan berperan sebagai zat pengatur dalam tubuh. Bahan makanan yang merupakan sumber utama vitamin antara lain buah-buahan. Yang kedua itu ada mineral, yaitu yang diperlukan tubuh dalam bentuk garam atau unsur. Mineral dapat dibedakan menjadi 2, yaitu makro elemen dan mikro elemen. Yang selanjutnya itu ada zat makanan makro.
Di sini Saudari Khairunisa tidak bisa menjelaskan karena masalah jaringan. Jadi saya yang akan melanjutkan. Nah, jadi karbohidrat yaitu merupakan suatu zat makanan penghasil tenaga yang berperan sebagai sumber energi utama yang menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, yang membantu proses penyerapan kalsium, bahan pembentuk senyawa kimia yang lain, misalnya itu lemak dan protein. Selanjutnya itu ada protein yang merupakan unsur penting dalam tubuh dikarenakan sebagai komponen utama pembentuk enzim yang berfungsi sebagai biokatalis dan merupakan komponen penyusun tubuh seperti kuku dan rambut. Selanjutnya itu ada lemak yang merupakan penghasil energi terbesar. Fungsi lemak ini adalah sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K dan pelindung alat tubuh dan penahan rasa lapar. Dan yang terakhir itu ada sebagian besar tubuh manusia kurang lebih 70% terdiri dari air. Secara umum air berfungsi sebagai bahan pelarut di dalam tubuh. Dan air berguna untuk melakukan proses metabolisme dalam tubuh seperti pencernaan, ekskresi, penguapan, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Jadi di sini apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya Baik, kepada Saudari Ade saya persilakan. Apa saja manfaat dari mineral bagi tubuh kita? Baik, terima kasih kepada kawan yang telah memberi pertanyaan. Saya kembalikan kepada Ibu. baik, terima kasih atas kelompok 2 atas dari pemaparannya. Selanjutnya kelompok 3 ya. Ibu persilakan kelompok 3 untuk bersiap-siap. Sudah nampak nak slide-nya? Sudah, Bu. Oke, silakan kelompok 3 ya. Sudah, Bu. Baik, saya dan teman saya akan membahas mengenai gangguan pada sistem pencernaan. Di mana gangguan ini dia disebabkan oleh berbagai hal seperti bakteri pada makanan, stres ataupun infeksi seperti diare yang merupakan gangguan sistem pencernaan akibat feses yang keluar dalam bentuk encer dan terjadi karena adanya iritasi pada selaput lendir dinding kolon oleh bakteri disenteri. Selanjutnya yaitu sembelit atau konstipasi yang merupakan gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh keterlambatan defekasi, di mana keterlambatan ini, defeksi ini dia diakibatkan absorpsi atau penyerapan air pada feses di usus besar yang berlebihan. Hal inilah yang menyebabkan feses menjadi kering dan keras sehingga sulit dikeluarkan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu yang selanjutnya gastritis yang merupakan gangguan sistem pencernaan akibat lapisan mukosa lambung yang mengalami peradangan atau iritasi. Nah, peradangan atau iritasi di dinding mukosa lambung ini dapat disebabkan oleh makanan yang kotor atau kelebihan asam dalam lambung. Kemudian ada appendicitis yang merupakan gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh peradangan pada umbai cacing atau appendix. Peradangan ini ditandai dengan adanya nanah dan pembengkakan pada umbai cacing. Kemudian yang terakhir, hemoroid yang merupakan pembengkakan vena di atas anus atau biasa disebut wasir. Hemoroid dapat terjadi pada orang-orang yang sering menderita sembelit. Gejala hemoroid ini meliputi rasa gatal-gatal, nyeri, dan pendarahan di anus. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, silakan Dina. Jadi bagaimanakah cara kita mengatasi ketika kita terkena diare? Oke, terima kasih Dina atas pertanyaannya.
Oke, nah kita lanjut ke kelompok terakhir ya, kelompok 4. Baik, Bu, terima kasih. Di sini kami dari kelompok 4, saya Azmi dan rekan saya Abdul, akan menjelaskan proses sistem pencernaan hewan memamah biak. Nah, saluran pencernaan hewan memamah biak baik terdiri atas organ-organ. Yang pertama itu rongga mulut atau cavus oris, yang dimana gigi yang terdapat dalam organ mulut berbeda dengan mamalia lain. Makanan yang direnggut dengan bantuan lidah secara cepat dikunyah dan dicampur dengan air liur dari dalam mulut. Kemudian ditelan masuk ke dalam lambung melalui esofagus. Nah, yang kedua itu ada kerongkongan atau esofagus, di mana esofagus ini merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Selanjutnya pemaparannya akan dilanjutkan oleh rekan saya Abdul. Baik, terima kasih kepada Saudari Asni. Lalu selanjutnya ada lambung. Lambung mempunyai peranan penting untuk menyimpan makanan sementara yang akan dikunyah kembali untuk kedua kalinya. Pada lambung terdapat rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Lalu yang selanjutnya ada usus halus, berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Lalu setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Sekianlah dari presentasi kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya terkait materi yang telah dijelaskan oleh Saudara Abdul yang mengenai lambung. Pertanyaan saya, apakah fungsi dari rumen, retikulum, omasum yang terdapat pada lambung hewan rumensia? Sekian, saya kembalikan kepada Saudara Abdul. Terima kasih pertanyaannya. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih kepada anak ibu yang sudah memaparkan hasil diskusinya yang telah dilakukan selama 4 hari yang lalu ya. Nah, terima kasih juga kepada masing-masing kelompok. Hasilnya sungguh menarik dan cantik-cantik. Jadi mengingat waktu yang sudah mau habis, untuk jawaban dari temannya tadi nanti akan kita lanjut di grup WA ya, Nak. Di situ kalian bisa jawab pertanyaan dari temannya tadi. Dan penjelasan terkait materi ini akan saya sampaikan juga di grup WhatsApp. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kita, siapa yang dapat menyimpulkan diskusi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Abdul, Malik. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu sistem pencernaan dimulai dari mulut, kemudian faring dan esofagus, lalu menuju lambung yang kemudian makanan masuk ke dalam pankreas, hati, dan empedu, lalu menuju usus halus, kemudian usus besar, dan yang terakhir akan dikeluarkan oleh anus. Lalu tubuh kita memerlukan zat makanan diantaranya seperti karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral, dan air. Pada sistem pencernaan juga terjadi gangguan seperti diare, sembelit, dan hemoroid. Pada hewan memamah biak, proses pencernaan dimulai dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sekian dari kesimpulan pembelajaran hari ini, Bu. Saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih untuk Abdul Malik yang sudah menyampaikan hasil kesimpulannya. Dan terima kasih juga untuk pada anak ibu semua yang sudah cukup aktif dalam pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk tugasnya nanti Ibu share link di grup WA yang dapat kalian akses. Baiklah, Ibu sudahi. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya anak ibu. Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap jalani protokol kesehatan ya nak. Dan jangan kemana-mana dulu karena PPKM ya nak. Jangan lupa. Oke, untuk semuanya ibu sudahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Semoga ibu sehat-sehat selalu. Begitu juga ya nak.